Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami tahu Tuhan, Roh-Mu ada di dalam kami, dan kami tinggal dalam kebenaran-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh dipersatukan di dalam kuasa nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami bersekutu, kami berkumpul, dan kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu Bapa ada kuasa dalam persekutuan orang-orang percaya. Engkau hadir dan Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan kami mau buka hati kami, telinga kami Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang memulihkan, menyembuhkan, dan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman. Semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom semua, apa kabar? Ya, welcome to the new normal. Ya, seumur hidup baru hari-hari ini ya. Saya hampir tiap malam juga pimpin persekutuan doa. Saat ini juga salam dari istri saya. Selamat ulang tahun untuk PD Ripka. Yang keberapa ini kalau boleh tahu? Yang kedua tahun ya. 2 atau 11? Wah, pada mute semua ini. Saya mesti pakai 22, Pak. 2, Pak. Oh, 22. Aduh, ternyata sudah lama sekali ya. Oke ya, istri saya lagi mimpin mentoring wanita-wanita dari 18 kota itu di kamar sebelah ya. Ini kamar anak saya, saudara. Oke, bisa bantu, bisa saya share screen ya, karena untuk menghemat waktu kita terbatas, supaya firman disampaikan lebih efektif ya. Oke. Saya ingin share berkaitan dengan ulang tahun ya, tentang satu hal yang penting, yaitu tentang ingatan. Bagaimana kita bisa bebas dari ingatan yang menyakitkan, saudara. Nah, ini adalah seri khotbah saya. Anda kalau mau tahu lebih lengkap bisa lihat di YouTube channel gereja lokal kami, Victory Church Indonesia. Oke, nah di hari ulang tahun ini kita kembali mengingat ya, apa yang setiap kita bawa dan miliki dalam hidup kita. Satu kata, saudara, yaitu ingatan, kenangan, atau juga memori. Apa yang kita ingat itu menentukan kondisi hati kita, menentukan lemah atau kuatnya hati kita, menentukan sedih atau gembiranya hati kita. Nah, kita baca ayatnya dalam Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-3. Baca bersama-sama, ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, dengar baik-baik di hari ulang. Halo? Maaf, layarnya belum kelihatan, Pak. Mungkin belum kelihatan ya. Ah, sekarang udah ya? Sudah, maaf. Oke, ya. Saya belum done tadi. Nah, oke. Ya, Ibrani 12 ayat ke-3 ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tidak menghendaki kita umatnya lemah dan putus asa, khususnya di tengah kondisi yang berat ini. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang bersemangat dapat menanggung kekuatannya. Nah, ternyata lemah tidaknya hidup kita, putus asa atau tidaknya hidup kita, itu bukan ditentukan oleh berat atau tidak beratnya masalah kita, tetapi ditentukan oleh apa yang kita ingat. Itu sebabnya Tuhan mau kita tetap kuat di tengah masa sukar. Amin. Tuhan tidak mau kita Tuhan tidak mau kita tawar hati. Bagaimana caranya? Ingatlah selalu akan Tuhan, akan kasih-Nya, akan firman-Nya, akan kebenarannya, janjinya. Ingatlah selalu. Jadi apa yang kita ingat menentukan kuat lemahnya hati kita. Nah, masalahnya apa yang Anda dan saya selalu ingat. Jadi dengar baik-baik, kalau hari ini ada di antara saudara mungkin yang sedang lemah, sedang putus asa,
Bukan karena masalah Anda. Bukan karena Anda nggak pegang uang. Simple. Anda lemah, Anda putus asa karena Anda tidak ingat selalu akan Tuhan. Kuncinya apa? Ingatlah selalu. Banyak orang hanya ingat seminggu sekali pas ibadah. Atau ingat Tuhan setahun sekali pas Paskah, Natal. Makanya dia lemah. Jadi malam hari ini, kenapa kita merayakan ulang tahun? Karena kita mau mengingat kembali hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Ingatan kita, sadarlah bahwa ingatan kita itu mempengaruhi emosi kita. Sorry, ini tidak bisa di next ya. Saya share lagi ya. Fotonya nggak bisa digeser. Oke. Ini kelihatan sekarang gambarnya? Belum, Pak. Nah, sekarang kelihatan, Pak. Iya. Tapi saya nggak bisa geser ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ingatan kita itu mempengaruhi emosi kita, saudara. Nah, saya agak kesulitan kalau kayak begini. Nah, karena saya harus share. Saya pikir foto bisa ya. Harusnya bisa ya digeser ya. Oke. Apa boleh buat? Oke. Yang penting-penting aja ya. Nah, ingatan kita mempengaruhi emosi kita. Emosi kita mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi apa? Pertama, pilihan dan keputusan dalam hidup kita. Mempengaruhi hubungan dalam pernikahan dan keluarga. Mempengaruhi bahkan kesuksesan dan keberhasilan hidup kita. Orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hidupnya, 90% itu ditentukan oleh faktor kecerdasan emosi. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang yang berhasil, CEO, juara dunia, mereka semua punya kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka bersemangat, mereka pantang menyerah, mereka punya sikap yang positif. Itu berkaitan semua dengan emosi. Bahkan kesehatan dan kekuatan tubuh kita sangat ditentukan oleh emosi kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pilihan keputusan kita pun emosi. Anda memilih dengan siapa Anda menikah, faktor apa yang menentukan? Emosi. Bukan akal sehat, emosi. Kenapa saya menikah dengan Sandy hari ini? Karena saya mencintai dia. Apa itu mencintai? Emosi. Kenapa orang selingkuh? Karena faktor emosi. Aduh Pak, saya tidak ada lagi rasa sama dia. Ya, cinta berubah jadi benci dalam pernikahan. Sebelum nikah lovely bird, setelah nikah angry bird, oke? Nah, juga emosi kita mempengaruhi hubungan dalam pernikahan keluarga. Jadi, sadarlah bahwa hidup kita dipengaruhi oleh emosi kita. Firman Tuhan banyak sekali bicara tentang emosi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Namun, emosi kita ditentukan oleh ingatan kita, saudara. Ya, nah, coba sadari ini. Ya, katakan setelah saya, hidup saya ditentukan oleh emosi saya. Ya, emosi saya ditentukan oleh apa yang saya ingat dalam hidup saya. Nah, pertanyaan pentingnya hari ini, apa yang mempengaruhi atau yang membentuk ingatan kita? Ini yang paling penting. Khususnya di hari ulang tahun yang spesial ini, 22 tahun. Pasti ada begitu banyak memori ingatan, setuju ya? Nah, ingatan itulah yang menentukan hidup kita. Dan apa yang membentuk ingatan kita? Dengar baik-baik. Saya tampilkan di layar ya, karena ini penting, saudara. Ya, ini poinnya, saudara. Oke. Ternyata mesti, sorry, saya mesti pilih dulu semuanya ya. Sorry, saya baru tahu ini. Saya jarang-jarang pakai, harusnya pakai laptop lebih gampang. Oke, saya tahu sekarang. Sabar sebentar. Saya mesti pilih dulu rupanya. Oke, puji Tuhan. Nah, apa yang mempengaruhi ingatan kita? Semua peristiwa, perkataan, dan tindakan yang menyentuh emosi kita, khususnya di masa kecil kita. Itulah yang membentuk semua ingatan dalam hidup kita.
semua peristiwa, perkataan, dan tindakan yang menyentuh emosi kita, khususnya di masa kecil. Yang pertama adalah yang pasti kehadiran, fungsi, dan peran seorang ayah dalam hidup kita. Jadi kalau Anda seorang ayah, sadarlah bahwa peran kita sebagai seorang ayah sangat besar. Ada buku bagus, Father Connection, Anda bisa baca, itu karangan Josh McDowell, itu meraih medali penghargaan sebagai buku yang terbaik pada tahun ini. Dia menggambarkan betapa pentingnya peranan ayah dalam membentuk ya ingatan dasar dalam hidup seorang anak. Nah, contoh misalnya, Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tidak ada ingatan yang lebih menyakitkan dalam hati seorang anak yang membuat anak itu marah selain melihat papanya tidak mengasihi mamanya. Satu kali ketika Sandy, istri saya, masih memegang jabatan sebagai ketua yayasan di Citra Anak Bangsa, kami waktu itu dipercaya untuk kelola sekolah, ada seorang anak masih TK, saudara. Lalu gurunya berkata, coba masih sekitar 4 tahun, coba gambarkan kalau sudah besar mau jadi apa cita-citanya. Lalu ada satu anak menggambarkan menjadi polisi dan tentara. Lalu hanya dia yang menggambar polisi dan tentara. Lalu gurunya berkata, coba kamu ke depan, kenapa? Kamu gambar apa dan kenapa kamu menjadi polisi dan tentara? Tiba-tiba anak ini raut mukanya berubah dan dia berkata, aku mau jadi tentara karena aku pengen dor, tembak mati ayahku. Gemparlah kelas itu. Lalu guru ini melaporkannya kepada istri saya, Sandy. Lalu dipanggillah orang tua dari anak ini. Yang hadir hanyalah ibunya. Ayahnya tidak hadir. Ternyata anak ini sering sekali melihat, bahkan pernah melihat ibunya dipukuli, dijambak, bahkan hampir pernah diuber-uber air panas, mau dilempar, disiram air panas, sehingga timbul kemarahan, kebencian. Ingatan yang begitu menyakitkan. Sehingga dari kecilnya dia sudah punya cita-cita untuk membunuh ayahnya. Nah, bapak-bapak, ya, setiap kita pasti meninggalkan sesuatu dalam hati anak kita. Apa itu? Ingatan, memori. Ya, saya ingin setiap kita, para pria, para ayah, coba tinggalkan ingatan, memori yang buat hati anak kita tuh bahagia. Karena itu firman Tuhan berkata apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tidak ada yang membuat anak kita lebih bahagia selain sebuah ingatan bahwa papa, mamanya saling mengasihi, saling mencintai. Nah, coba saudara bangun ingatan. Apa yang kita bangun dalam hidup anak kita? Ingatan, memori. Apalagi saudara, kebersamaan, keharmonisan dalam pernikahan dan keluarga. Itu sangat menentukan, saudara. Ya, saya banyak sekali buat video secara pribadi. Pertama kali saya buka YouTube channel, bukan untuk jadi YouTuber. Hari ini pun saya tidak jadi YouTuber, saudara. Tapi buat saya itu adalah untuk memori kebersamaan. Karena itu yang paling berharga. Nah, saya ingin anak-anak saya punya memori yang indah. Itu yang membuat emosi mereka sehat. Kalau emosi mereka sehat, hidup mereka juga pasti sehat, saudara. Satu kali ketika saya melayani di Singapura, saya ditemani oleh seorang cucu, salah satu orang terkaya di Indonesia. Lalu saya tanya sama dia, kapan kamu paling merasa bahagia dalam hidup kamu? Saya berpikir dia akan menjawab, oh waktu saya dibelikan mobil, atau diberikan uang, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata dia sendiri pun tidak siap dengan pertanyaan saya. Dia sedikit berpikir dan tiba-tiba ada sedikit air mata mengalir, menetes di ujung matanya, dan dia berkata begini. Dia panggil saya Ko Doni. Ko, kapan saya paling merasa bahagia? Saya paling merasa bahagia yang saya ingat waktu saya sakit. Saya kaget. Loh, kok waktu kamu sakit? Kenapa? Karena waktu saya sakit, kok saya lihat papa dan mama gandengan tangan masuk ke ruangan di mana saya dirawat. Dan saya tidak pernah lupa, saya berdoa, Tuhan, aku rela sakit lebih lama. Yang penting papa dan mama sayang-sayang. Hari ini istri saya sedang melayani kurang lebih, kami hari ini sejak ada pandemi COVID ini, channel YouTube kami
di luar dugaan itu meningkat sampai 25.000 subscriber dalam waktu kurang lebih 2 bulan, saudara. Dan kebanyakan dari mereka adalah masalah keluarga. Hari ini istri saya lagi mementoring kurang lebih ada 30-an ibu-ibu yang suaminya selingkuh. Dan kesian anak-anak mereka, saudara. Ya, bersyukur dari 33 itu beberapa sudah mulai mengalami pemulihan. Tapi maksud saya adalah kalau Anda seorang pria, seorang ayah, sadarlah betapa besar peranan dalam hidup kita. Mari suami-suami, juga termasuk istri-istri, mari kita mau bangun keharmonisan dalam pernikahan. Kalau Anda bangun pernikahan Anda bangun pernikahan anak cucu Anda. Tidak ada yang membuat hati seorang ayah dan ibu orang tua lebih bahagia selain melihat pernikahan anak-anaknya bahagia. Banyak orang tua lupa mempersiapkan pernikahan anak-anaknya. Mereka terlalu sibuk, terlalu fokus mempersiapkan bisnis, pendidikan, tapi pernikahan anak-anaknya nggak disiapkan. Mereka lupa menjadi teladan. Saya ingin hari ini Anda sadar betapa pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita terhadap ingatan, memori dalam anak-anak kita. Itu membuat anak-anak kita perkasa dan kuat. Nah, apalagi tatapan, perkataan, sentuhan, dan tindakan orang tua kepada kita. Pernahkah Anda ditatap matanya sama orang tua Anda, khususnya sama ayah Anda? Saya sejujurnya dalam hidup saya belum pernah merasakan orang tua saya, ayah saya, menatap mata saya dan berkata, Doni, papi bangga sama kamu. Belum, seingat saya belum pernah, saudara. Tapi kalau itu terjadi, saudara, itu akan berdampak luar biasa. Tetapi yang saya ingat adalah, saya tidak pernah lupa, ketika saya SMP, hari pertama saya masuk sekolah, ketika saya pulang, saya lihat ayah saya menunggu di depan halaman rumah. Dia menantikan kedatangan saya, lalu dia menyambut saya. Dan dia rasanya, saya tahu ayah saya bangga, saudara. Nah, itu tidak pernah saya lupa. Ya, jadi tatapan, perkataan, sentuhan kita sebagai orang tua kepada anak kita, itu luar biasa. Saya punya teman, ketika dia masih kecil, ayahnya seorang tentara, ayahnya berkata, kamu jaga babi ya, papa, ayah mau keluar, ada urusan. Nah, ayahnya keluar cukup lama, beberapa jam, anaknya kasihkan main, lupa kasih makan babi-babinya. Begitu ayahnya pulang, babi nggak dikasih makan, berisik, saudara. Jadi kalau ada orang nggak makan berisik, ya mirip lah kurang lebih gitu. Nah, ketika ayahnya lihat babi-babinya belum dikasih makan, teman saya ini pulang masih kelas 5 SD waktu itu, dihajarlah habis-habisan. Tetapi yang membuat anak ini sakit hatinya, bukan hajaran ayahnya. Dia terima hajaran ayahnya. Tapi ayahnya berkata seperti ini, lebih untung bapak piara babi daripada piara kamu. Bapak piara babi beberapa bulan sudah untung. Bapak piara kamu tahunan, hari ini untungnya apa? Dan itu melukai hati dia. Dan dia tidak bisa lupa, saudara. Itu yang membuat dia menjadi seorang anak yang memberontak. Sejak hari itu, dia keluar rumah dan dia tidak pernah minta uang kepada papanya. Dia buat main judi, dia buat kejahatan kecil untuk cari uang bertanduk. Sampai dia kuliah di Bogor, dia pakai lab kuliahnya untuk buat sabu-sabu. Dan akhirnya dia jadi bandar narkotik. Kurang lebih 5 besar di Surabaya. Sampai akhirnya dia bertemu Tuhan, dia mengalami kasih Bapa, dan dia bisa mengampuni ayahnya. Nah, itu dampak dari tatapan, perkataan, sentuhan, tindakan kita sebagai orang tua kepada anak kita. Nah, ada lagi orang tua, ya, waktu saya melayani camp pria, untuk pria-pria muda single, ya, ada seorang anak, ternyata dia seorang banci. Ya. Kenapa, saudara? Karena waktu masih kecil, dia ingat waktu itu dia diledek banci-banci sama saudara-saudara, sama teman-temannya, sambil nangis. Ya, dia datang sama ayahnya sedang baca koran, saudara. Lalu ayahnya merasa terganggu, anaknya bilang, papa, aku dikatain banci. Tiba-tiba ayahnya sambil sedikit kesal, dia buka koran, dia ngomong gini, memang kamu banci. Kamu tuh banci, nangis. Sejak hari itu, saudara, masuk jadi roh banci, saudara. Benar-benar banci. Karena itu, hati-hatilah apa yang kita tanam dalam ingatan anak-anak kita. Biarlah kita menanam yang baik. Kebenaran, firman Tuhan. Lewat apa? Tatapan mata, perkataan, sentuhan, tindakan. Saya punya 3 anak perempuan semua. Hampir setiap hari. Saya peluk mereka. Lalu saya katakan sesuatu. Papi, sayang sama kamu. Saya tatap matanya. Terima kasih, nak. Kamu anak yang luar biasa. Itu membuat anak-anak kita perkasa di bumi ini. Ya. Apalagi, saudara,
gambar, buku, cerita, film yang menyentuh emosi kita ketika masih kecil, itu sangat menentukan. Saya punya teman namanya Susanto, dia seorang dokter sekarang di satu pulau di Manado, Sulawesi, saudara. Nah, dia teman baik saya. Dia orang Chinese, benar-benar Chinese toto. Tapi dia tidak bisa makan babi. Saya bingung, kenapa kok kamu nggak bisa makan babi? Dia bilang gini, itu gara-gara waktu masih kecil saya nonton film babi ngepet. Sejak hari itu dia nggak bisa makan babi. Setiap kali dia mau makan babi, teringatlah film babi ngepet itu. Makanya dia bersyukurlah dia nggak makan babi. Saya yang makan, saudara. Waktu itu, sekarang saya nggak makan babi banyak-banyak lah. Kecuali nggak ada makanan yang lain. Tapi maksud saya adalah gambar, buku, cerita, film di masa kecil yang menyentuh emosi kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita mungkin gelisah atau senang, itu sangat mempengaruhi. Ya, coba jaga ya, ibu-ibu tolong ya, kalau suka nonton film drama Korea, saya tidak anti drama Korea, tapi kalau terus-terusan sampai itu mempengaruhi ingatan saudara, nah tolonglah diatur baik-baik ya. Nah, karena itu bisa mempengaruhi ingatan, mempengaruhi emosi. Emosi mempengaruhi keputusan kita, tindakan kita, seluruh hidup kita. Apalagi peristiwa ekstrim yang traumatis. Misalnya, waktu masih kecil, Anda pernah digigit anjing sampai berdarah, lalu Anda mengalami traumatis. Ya, nah ada anak rohani istri saya tidak bisa melihat darah, langsung pingsan. Ternyata waktu didoakan, ya diingatkan kembali, dia pernah ada peristiwa itu. Nah, hadirkan Yesus di situ, saudara. Nah, puji Tuhan dia sembuh. Apalagi mungkin dikunci di kamar yang gelap. Apalagi saya tidak tahu, mungkin Anda pernah disuntik, anak saya waktu itu pernah mau disuntik, dia takut, lalu saya pegang yang nomor 2 itu. Saya pegang sampai dia nggak bisa memberontak, lalu disuntik. Itu traumatis, saudara. Tapi puji Tuhan hari ini dia sudah sembuh, tapi itu perlu waktu. Ya, atau misalnya diperkosa, dilecehkan secara seksual, itu perlu bantuan psikologi, itu perlu pelayanan khusus. Nah, inilah kurang lebih ya. Jadi hidup kita ditentukan oleh emosi kita. Dan emosi kita sangat ditentukan oleh semua peristiwa, perkataan, tindakan yang menyentuh emosi kita, khususnya di masa kecil, yang akan membentuk ingatan permanen dalam hidup kita. Nah, dan itu yang harus diperbaharui, saudara. Ya. Nah, Yesaya 43, 18-19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Di hari ulang tahun yang ke-22 ini, sadarlah, Tuhan sudah menyediakan suatu lembaran hidup yang baru bagi Anda dan saya, bagi setiap kita di dalam Yesus. Namun sadarlah, Anda tidak dapat masuk dalam lembaran hidup yang baru dengan ingatan yang lama. Ya, kalau Anda ada waktu bisa masuk ke channel YouTube ibadah online gereja kami, Victory Church Indonesia, karena saya akan melanjutkan hal ini dalam hidup kami, saudara. Kalau 80% masalah-masalah dalam pernikahan, dalam keluarga adalah masa lalu yang belum diselesaikan. 80%. Itu berkaitan dengan ingatan. Ya. Nah, karena itu Anda harus beres dulu. Anda tidak bisa masuk lembaran hidup yang baru dengan ingatan yang lama. Karena itu, saudara, izinkan Tuhan mengganti ingatan Anda yang lama dengan ingatan yang baru. Ingatan yang menyakitkan dengan ingatan yang menyembuhkan. Saya punya teman, ketika dia berkhotbah, lalu sepanjang dia khotbah, ada satu wanita menatap dia dengan mata penuh kemarahan. Sampai dia kikuk, apa salah saya sama dia? Apa saya pernah kenal dia? Singkat cerita, selesai pelayanan, selesai khotbah, lalu wanita ini datang dan berkata gini, saya benci kamu. Ya, saya bukan tidak suka sama khotbah kamu, tapi saya tidak suka sama wajah kamu. Karena wajah kamu mirip pacar saya yang lama. Waduh, saudara, dia tepok jidat. Apa daya? Tapi itu yang terjadi, pengaruh emosi, pengaruh ingatan. Ya, nah,
Karena itu saudara izinkan Tuhan menyembuhkan ingatan-ingatan Anda yang lama. Caranya bagaimana? Anda harus berani mulai mengakui. Ya, Anda harus memperbarui ingatan Anda di dalam Tuhan. Sebelum Tuhan dapat memimpin Anda masuk ke dalam lembaran hidup baru yang Ia sudah sediakan. Sandy, istri saya, punya banyak ingatan yang menyakitkan dalam hidup dia. Tapi saya bersyukur, ya, sebelum masuk dalam pernikahan, dia sudah mengalami pemulihan. Nah, ini penting sekali dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Anda harus punya mentor, dan Anda harus punya komunitas di mana Anda bisa cerita tentang ingatan yang menyakitkan. Kalau Anda melupakan, sebenarnya bukan melupakan, tetapi lebih tepatnya Anda memendam. Anda memendam ingatan-ingatan itu sampai ingatan kita, hati kita itu seperti gudang, saudara. Pernahkah Anda ke gudang, Anda sendiri lupa punya benda itu dalam gudang itu? Ternyata ada ya, ini benda ya. Nah, itulah ingatan-ingatan. Nah, seperti Sandy misalnya pernah waktu itu diingatkan bahwa ternyata dia pernah digugurkan oleh mamanya. Sandy ternyata dikandung di luar pernikahan. Dan itu proses, saudara. Sampai hari ini pun Tuhan terus sembuhkan. Nah, karena itu penting sekali di PD Ripta ini, bukan hanya Anda sekedar datang, dengar khotbah, ya, kalau Anda cuma datang, dengar khotbah seperti ini, lalu Anda tidak membicarakan lagi, tidak ada komunitas yang terbuka, mohon maaf, firman yang Anda dengar itu akan hilang, lupa. Karena di otak kita, saudara, untuk membuat satu ingatan, Dr. Caroline Leaf berkata, butuh 21 hari. Ya, Anda nanti bisa lihat itu, bukunya bagus sekali, ya. Tentang perbaruan ingatan. Jadi Anda harus punya satu, begitu Anda dengar khotbah, Anda harus bicarakan, lalu gimana melakukannya. Ketika Anda melakukannya, itu menjadi sebuah ingatan yang permanen. Anda pernah ujian, mau ujian, Anda belajar, Anda ingat, tapi selesai ujian, Anda lupa semuanya. Karena di cairan otak kita, ada cairan yang ingatan kita itu seperti apa ya? Seperti ranting, saudara. Nah, seperti hari ini Anda dengar sebuah firman Tuhan, Anda ingat, itu tumbuh seperti ranting halus. Nah, begitu Anda tidur, malam ini, ada satu cairan di otak kita yang menghapus semua ranting halus itu. Begitu Anda lupa, kalau Anda tidak mengulang kembali, itu lenyap. Itu benih yang jatuh di tanah, tapi tidak berakar. Nah, perlu sekali Anda mendengar kembali, ya, Anda mulai mendiskusikannya, lalu Anda mempraktekannya, sampai itu mengubah pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan Anda. Nah, saya ingin sampaikan di hari ulang tahun yang luar biasa ini, 22 tahun, Tuhan sudah menyediakan lembaran yang baru. Saya percaya. Ya, tapi masa lalu oke, indah. Tapi percaya, kalau ada yang menyakitkan, biarkan Tuhan menyembuhkan. Khususnya dalam hidup kita pribadi masing-masing. Ya, demikian firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Engkau taruh dalam hati hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk 22 tahun PD Ripta. Ada begitu banyak memori yang indah. Tapi kalau seandainya ada ingatan-ingatan yang menyakitkan dalam hidup setiap kami, yang kami sendiri mungkin lupa, bahkan tidak kami akui, dan itu berpengaruh kepada emosi kami, kepada respon kami. Kami mudah putus asa, kami mudah seringkali lemah. Engkau tidak menghendaki kami lemah dan putus asa. Engkau mau kami ingat akan Engkau. Saudara, apa yang kau ingat ketika engkau jatuh? Apa yang kau ingat ketika engkau tidak ada lagi harapan? Tuhan katakan, anakku, ingatlah selalu akan aku yang telah mati menebus semua dosamu di kayu salib. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Malam hari ini, Tuhan mau engkau kuat, Tuhan mau engkau bangkit. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Bangkit anakku. Kasihku lebih besar daripada semua dosamu. Kuasaku lebih besar daripada semua masalahmu. Yang aku mau engkau adalah ingat dan percaya bahwa aku Tuhan Allahmu setia. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jangan lupakan semua kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dan malam hari ini, biarlah hatimu menjadi hati yang sembuh. Ada damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal, menguatkan hati dan pikiran. Terima firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.